Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ima Siti Julaiha, mahasiswi dari Prodi PIAUD kelas 1D. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi dengan tema bermain sebagai kebutuhan utama anak usia dini, bukan hanya sekedar hiburan. Tema ini sangat penting untuk dipahami, khususnya bagi pendidik, calon pendidik, dan juga orang tua, agar kita tidak keliru dalam memandang dunia anak usia dini. Dunia anak usia dini memiliki karakteristik yang sangat unik. Mereka aktif, penuh dengan rasa ingin tahu, senang bergerak, dan belajar melalui pengalaman langsung. Namun sayangnya, masih banyak anggapan bahwa bermain hanyalah kegiatan bersenang-senang semata yang tidak memiliki nilai pendidikan. Padahal, bagi anak usia dini, bermain justru merupakan cara utama mereka belajar dan berkembang. Secara umum, bermain dapat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan secara sukarela, menyenangkan, dan tanpa paksaan. Namun, dalam konteks perkembangan anak usia dini, bermain memiliki makna yang jauh lebih dalam. Bermain adalah sarana anak untuk mengenal dirinya, memahami lingkungan, serta membangun berbagai kemampuan dasar yang akan menjadi pondasi kehidupannya di masa depan. Melalui bermain, anak belajar mengembangkan kemampuan kognitif atau kemampuan berpikir. Misalnya, saat anak bermain menyusun balok, anak belajar mengenal bentuk, mengenal ukuran, mengenal keseimbangan, serta konsep sebab dan akibat. Saat anak bermain peran seperti bermain rumah-rumahan atau mereka memerankan profesi yang mereka sukai, anak belajar memahami peran sosial dan juga mengembangkan imajinasi mereka. Serta proses ini terjadi secara alami dan tanpa tekanan. Selain aspek kognitif, bermain juga sangat berperan dalam perkembangan bahasa anak. Ketika bermain bersama teman-teman atau secara berkelompok, mereka belajar berbicara, belajar mendengarkan, bahkan belajar menyampaikan pendapat. Ketika anak bermain bersama teman, mereka memperkaya kosakata dengan interaksi yang terjadi saat bermain, membantu anak meningkatkan kemampuan komunikasi secara bertahap dan sesuai usianya. Bermain juga berkontribusi besar terhadap perkembangan sosial dan emosional. Dalam kegiatan bermain kelompok, anak berbagi, bekerja sama, menunggu giliran, mengelola emosi ketika menghadapi sebuah konflik. Anak belajar memahami perasaan dirinya dan perasaan orang lain. Hal ini sangat penting untuk membentuk kepribadian yang sehat dan kemampuan bersosialisasi di kemudian hari. Dari sisi perkembangan motorik, bermain memberikan kesempatan bagi anak untuk melatih motorik kasar maupun motorik halus. Bermain di luar ruangan seperti berlari, melompat, atau memanjat membantu menguatkan otot dan koordinasi tubuh anak. Sementara itu, kegiatan bermain seperti menggambar, meronce, menempel, menyusun puzzle, melatih keterampilan motorik halus yang sangat berguna untuk kesiapan anak belajar menulis.
Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa bermain bukanlah aktivitas tanpa tujuan. Bermain justru merupakan kebutuhan utama anak usia dini yang tidak dapat dipisahkan dari proses belajar. Jika kebutuhan bermain diabaikan dan anak terlalu dini dibebani dengan kegiatan akademik yang kaku dan tidak sesuai dengan usianya, maka perkembangan anak dapat terhambat, baik secara emosional maupun secara sosial. Dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, guru dan orang tua memiliki peran yang sangat penting. Mereka perlu memfasilitasi kegiatan bermain yang aman, nyaman, dan menyenangkan, dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Guru juga perlu merancang rencana pembelajaran berbasis bermain, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai tanpa menghilangkan hak anak untuk bermain. Dengan demikian, paradigma pendidikan anak usia dini perlu diarahkan pada prinsip belajar melalui bermain, bukan belajar menggantikan bermain, karena bermain bukanlah lawan dari belajar, melainkan bagian utama dari proses belajar itu sendiri. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa bermain adalah kebutuhan utama anak usia dini, bukan sekedar hiburan. Melalui bermain, anak belajar mengenal dunia, membangun kemampuan dasar, mengembangkan fisik motorik, serta membentuk kepribadian yang sehat. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai pendidik atau calon pendidik untuk menghargai dan mengoptimalkan kegiatan bermain dalam kehidupan anak usia dini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu, Bapak, dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.